Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ruston Tambunan selaku Wakil Ketua IKPI. Selamat datang Bapak. Ya, selamat siang Ibu Widya. Dan selamat datang juga kepada semuanya. Bapak. Ya, Bapak. Selamat datang juga kepada Bapak Wisamondro Jati. Selamat sore semuanya. Selamat sore kepada Ibu Widya. Ya, baik. Jadi acara sesi kali ini akan dibagi menjadi dua sesi seperti biasa. Sebelumnya, sesi yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Wisamondro Jati, dan lalu setelahnya adalah Bapak Ruston Tambunan. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat topik mengenai perencanaan pajak, tax avoidance atau tax evasion. Jadi sebelum kita memahami lebih lanjut, pada hakikatnya praktik keduanya itu memang pada umumnya digunakan oleh wajib pajak untuk dalam rangka mengefisiensikan pajaknya atau mengefisiensikan pembayaran pajaknya. Namun manakah yang legal dan manakah yang ilegal, itu semua akan kami bahas di acara sesi kali ini dan bersama dengan dua trainer kita. Dan langsung saja, mungkin tidak perlu berlama-lama. Sebelum melanjutkan acara ke sesi selanjutnya, kita akan membacakan tata cara. Ini adalah tata tertib peserta. Seluruh peserta masuk melalui akun Zoom masing-masing dengan nama yang diinput sesuai dengan Google Form. Dengan akun tersebut, lalu pada saat course dimulai, mikrofon peserta diharapkan berada dalam posisi mute sehingga kita bisa kondusif menjalankan training ini. Lalu peserta diharapkan aktif menyimak dan merespon pertanyaan dari para trainer saat workshop berjalan. Peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan di kolom komentar dengan menekan tombol raise hand, dan moderator akan menanyakan pertanyaan yang sudah masuk ke dalam kolom komentar tersebut. Format pertanyaannya yaitu nama, _instansi, _pertanyaan, dan peserta yang cukup aktif akan mendapatkan, yang beruntung juga akan mendapatkan voucher OVO dan buku karya Bapak Justinus Prastowo, dan setiap masingnya akan mendapatkan e-sertifikat jika komit menghadiri seluruh 4 sesi acara Citex web course kita dari sesi ke-1 sampai ke sesi ke-4. Dan lalu jika tidak menghadiri sesi yang sebelumnya, bisa menyimak di YouTube channel kita yaitu Cita Research. Setelah itu bisa mengisi presensi. Ya, baik. Saya akan memperkenalkan trainer yang pertama kita, yaitu Bapak Wisamondro Jati. Beliau saat ini menjabat sebagai akademisi praktisi perpajakan, akademisi dan sekaligus praktisi perpajakan. Akademisi ini beliau mengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Beliau sebelumnya menempuh pendidikan Magister Hukum Bisnis di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga menempuh Magister Perpajakan Internasional di University of Sydney, Australia. Dan beliau juga sebelumnya menempuh pendidikan sarjana di FIAUI atau Administrasi Fiskal UI, dan beliau juga sempat menempuh pendidikan sarjana akuntansi di Politeknik Universitas Indonesia. Dan pengalaman kerja beliau pernah menjadi praktisi di salah satu konsultan pajak multinational company, dan beliau juga pernah menjadi pelatih di Ortex, juga trainer di Tax Center Universitas Indonesia, dan dosen dan peneliti di FIAUI. Baik, Mas Jati, silahkan kepada Mas Jati, kami persilahkan waktu dan tempat untuk Bapak. Sesuai dengan arahan dari tim dari Cita, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai manajemen perpajakan. Di sesi pertama ini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen perpajakan. Kaitannya juga dengan perencanaan perpajakan, atau kita biasa menggunakan istilah tax planning, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sedikit, ini sebenarnya bagiannya senior saya ini, Bang Ruston, tapi sedikit saja saya akan gambarkan apa itu tax evasion, avoidance, tax planning, lalu ada tax management Bapak Ibu, karena ini sering dikaitkan satu sama lain. Nah, ini hanya untuk gambaran saja. Kalau kita bicara tax evasion, kita bicara tax fraud, kita bicara sesuatu yang buruk. Lalu kita bicara tax planning,
kita bisa bicara bahwa ini sesuatu yang legal. Nanti secara lebih detail akan dijelaskan oleh Bang Ruston. Nah, Bapak Ibu, lalu sekarang apa hubungannya atau apakah bedanya antara perencanaan pajak, tax planning dengan manajemen pajak? Karena sekarang orang menyebutnya manajemen pajak, ada yang masih menggunakan istilah tax planning. Nah, sebenarnya tujuan dari tax planning atau manajemen pajak itu sama, bagaimana mereduce kewajiban perpajakan seminimal mungkin, tapi dengan cara yang legal. Nah, yang membedakan adalah kalau perencanaan pajak ini masih planning, Bapak Ibu. Sementara manajemen pajak lebih luas, yakni bagaimana mengaplikasikan planning tersebut. Jadi nanti kalau kita bicara manajemen pajak, kita juga bicara mengenai personalnya. Bagaimana eksekusinya dengan mempertimbangkan personal yang ada di dalam suatu institusi atau perusahaan. Nah, Bapak Ibu, berikutnya prinsip-prinsip manajemen pajak yang baik, yang penting untuk dipegang Bapak Ibu. Yang pertama adalah tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku. Ini yang mesti dipegang Bapak Ibu, karena ketika jelas-jelas ini melanggar atau bertentangan dengan peraturan, maka ini sudah lari ke tax evasion. Nanti akan dijelaskan oleh Bang Ruston. Lalu yang kedua, secara bisnis masuk akal, bisa dieksekusi Bapak Ibu. Dan apa yang kita planning di sini tidak bisa lepas dari grand design dari suatu bisnis planning dari suatu perusahaan Bapak Ibu. Jadi ini harus selaras dan efisien juga, memungkinkan untuk dieksekusi. Nah, ini ada chat, saya cek dulu. Oke, saya lanjut. Berikutnya, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan memadai Bapak Ibu. Kembali lagi kalau kita bicara pajak Bapak Ibu, tidak hanya bicara mengenai regulasi, tidak hanya kita bicara mengenai aspek material, substance, tapi kita juga harus memperhatikan aspek-aspek materialnya. Terkadang, bukan terkadang malah, saya sering mendapatkan kasus di lapangan bahwa sengketa pajak muncul karena aspek formilnya. Materialnya tidak ada masalah, tapi formilnya yang bermasalah. Contoh Bapak Ibu, ketika kita misalkan ada menyatakan bahwa ada piutang yang harus di write off atau dihapus. Kenapa? Karena pihak yang berhutang atau debitur itu sudah tidak mungkin lagi untuk membayar utang tersebut karena satu dan lain hal. Nah, ketika piutang itu dihapus, itu harusnya muncul sebagai expense, sebagai deductions. Cuma masalahnya, ternyata wajib pajak lupa melampirkan bukti penghapusan piutang tersebut, form penghapusan piutang tersebut, yang ada dan harusnya dilampirkan di SPT PPh Badan. Nah, hanya karena itu saja, piutang yang harusnya bisa menjadi deduction, bisa menjadi expense, itu tidak dapat dibiayakan. Hanya karena masalah formil. Makanya, manajemen yang pajak yang baik juga harus memperhatikan bukti-bukti yang valid dan memadai agar bisa mencapai tujuan, yakni meminimalkan pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan tentunya. Nah, Bapak Ibu, kenapa orang mau melakukan manajemen pajak? Ini karena banyak kondisi yang akan saya bahas secara garis besar. Yang pertama adalah peraturan yang tidak jelas atau gray area, atau bahkan the worst case peraturannya tidak ada, Bapak Ibu. Nah, dalam kasus seperti ini ada orang ini memotivasi orang untuk melakukan manajemen pajak atau tax planning. Bagaimana mereduksi pajak tentu dengan perspektifnya masing-masing. Nah, ini makanya semakin peraturan detail dan jelas itu tidak harus detail, maaf saya koreksi, jelas itu tidak harus detail, tapi semakin jelas peraturan, semakin orang akan cenderung menghindari terjadinya tax planning. Tax planning di sini tax planning yang memanfaatkan gray area.
Namun tax planning tidak selamanya memanfaatkan gray area, Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas di situ. Kemudian tarif pajak yang tinggi. Tentunya makin tinggi tarif pajak akan menjadi motivasi seseorang atau suatu institusi, perusahaan untuk mereduksi pajaknya. Kalau tarifnya sudah rendah, ya kecenderungan untuk melakukan planning untuk menghindari pemajakan yang tinggi, yang rendah tersebut semakin rendah, karena antara biaya dengan resiko, biaya, resiko dan tarif pajak yang dihindari itu menjadi disparitasnya menjadi lebih kecil. Kemudian biaya negosiasi yang rendah itu juga bisa menjadi alasan orang untuk melakukan planning, tax planning. Risiko terdeteksi yang rendah serta sanksi pajak yang rendah. Satu contoh Bapak Ibu, pada saat krisis moneter tahun 1997-1998. Pada saat itu tingkat suku bunga untuk deposito itu cukup tinggi, sekitar 20-30%. Sementara tarif atau sanksi bunga pada saat itu, sanksi pajak 2% per bulan. Which is sebenarnya bisa sama atau lebih tinggi dibandingkan deposito. Nah, pada saat itu orang melakukan planning, ya waktu itu tidak perlu membayar pajak tepat waktu karena uangnya dilarikan ke deposito dulu. Nah, antara sanksi pajak yang rendah dibandingkan saat itu ya dengan tingkat suku bunga deposito yang tinggi menyebabkan memotivasi orang untuk tidak membayar pajak tepat waktu. Nanti sanksinya dibayar juga, bukannya tidak dibayar, tapi mereka bisa memanfaatkan atau mendapatkan sedikit margin dari pemanfaatan menabung di deposito tersebut, seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk kasus sekarang, untuk Indonesia sekarang tentunya tidak ada isu seperti ini karena sekarang deposito bunganya cukup rendah, sementara sanksinya juga kurang lebih mengikuti tingkat suku bunga pasar, jadi relatif lebih netral. Kemudian Bapak Ibu, situasi pajak yang tidak adil dan equal Bapak Ibu. Apabila orang dipajaki lebih tinggi, maka orang akan cenderung menghindar. Apabila orang dipajaki tapi tidak merasakan manfaatnya, melihat korupsi dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi salah satu motivasi orang untuk melakukan penghindaran pajak. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi, penghindaran pajak atau tax avoidance dengan tax planning ini harus dibedakan Bapak Ibu. Nanti Bang Ruston akan menjelaskan itu. Serta distorsi dari sistem perpajakan Bapak Ibu. Kita memahami bahwa dalam sistem perpajakan itu ada hukum pajak, ada administrasi perpajakan. Nah, dalam hal ini, ketika kita melihat ada distorsi dari sistem perpajakan, akan menjadi insentif, tanda kutip ya, insentif orang untuk melakukan manajemen pajak, yakni menghindari perpajakan, apabila pada akhirnya, misalkan ya, pada akhirnya seseorang menemukan kondisi yang tidak ideal. Misalkan ya Bapak Ibu, ini saya tidak menyamaratakan ya Bapak Ibu, tapi ada stigma atau pemikiran di dalam masyarakat, ngapain dibuat bersih-bersih, karena nanti waktu diperiksa juga kalau sudah dibuat bersih akan dikoreksi juga. Nah, ini saya tidak menyatakan pendapat ini benar, namun ada pemikiran seperti itu di dalam masyarakat karena dalam proses pemeriksaan ada pengalaman-pengalaman di mana orang merasa saya sudah dikoreksi tapi masih dicari-cari yang lain. Kembali lagi, saya tidak menyatakan bahwa semua proses pemeriksaan seperti itu, tapi ada beberapa kejadian di mana pemeriksa di dalam proses pemeriksaan wajib pajak menemukan kondisi di mana pemeriksa mencari-cari sesuatu yang harus ada findingnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini distorsi dari sistem perpajakan ini yang juga memotivasi seseorang atau suatu badan usaha untuk melakukan manajemen pajak. Nah, Bapak Ibu, lalu berikutnya yang akan saya bahas lebih dalam di
sesi ini adalah mekanisme apa atau variabel apa yang digunakan untuk bisa meminimalkan meminimalkan pajak yang terhutang dari suatu wajib pajak di seorang pribadi ataupun badan. Yang pertama, variabelnya adalah mereduce atau mengurangi tarif pajak yang efektif tax rate dari suatu wajib pajak, Bapak Ibu. Tarif pajak sudah jelas di dalam undang-undang sudah disebutkan tarif pajak X gitu ya, tidak bisa kita kurang-kurangi. Tapi kita bisa menggunakan mekanisme atau pilihan-pilihan yang ada untuk bisa mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah. Lalu yang kedua, optimalisasi tax deduction, mengoptimalkan pengurangan biaya dalam penghitungan PPh. Nanti kita akan bahas, Bapak Ibu. Lalu memaksimalkan pengecualian pajak atau tax exemption, dan mengeksplor kemungkinan untuk mendapatkan fasilitas pajak atau insentif pajak. Tujuan terakhir adalah bagaimana efektif tax rate dari suatu entitas atau dari wajib pajak itu bisa serendah-rendahnya, tapi dengan cara yang legal, Bapak Ibu. Pertama, saya ambil satu pembahasan atau contoh ya, Bapak Ibu, terkait dengan how to reduce your tax rate. Pertama adalah pemilihan bentuk usaha, Bapak Ibu. Kita bisa memilih, misalkan kita orang pribadi, Bapak Ibu, mau menjalankan usaha, mau pakai firma, PT, atau mau pakai CV, gitu kan. Kalau misalkan kita mau pakai PT, ya, sekarang kita dengan Omnibus Law, PT hanya dikenakan di satu level saja, karena dividen di-exempt, dikecualikan ya Bapak Ibu. Dulu, sebelum Omnibus Law, kita kena pajak 2 kali, di level PT dan di level orang pribadinya. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang, PT hanya kena di level PT, yakni 22%. Sementara firma dan CV juga sama, dikenakan di level 22%. Bagaimana kalau kita menjalankan usaha dengan orang pribadinya saja, tanpa kendaraan tadi? Nah, itu bisa kita kena level yang paling tinggi 30%, Bapak Ibu. Nah, makanya kita bisa pilih, mau pakai firma, CV, atau PT, atau kita bisa menggunakan bentuk orang pribadi. Tarifnya nanti bisa berbeda. Kemudian, pemecahan unit dan alokasi profit antar entitas. Bapak Ibu, misalkan kita punya satu jenis usaha, misalkan jasa konsultasi. Kemudian setelah berkembang, oh ternyata dari jasa konsultasi ini saya bisa juga mengembangkan menjadi jasa training. Nah, konsultasinya membesar, trainingnya juga membesar. Kalau dijumlahkan jasa training dan konsultasi ini melebihi angka 4,8 miliar. Nah, ini bisa juga kita mereduksi tarif pajak yang berlaku dengan cara memecah unit usahanya. Untuk yang training dijalankan oleh firma A, untuk yang konsultasi dijalankan dengan firma B, atau dengan PT A dan PT B. Untuk menjaga tetap di angka 4,8 miliar sehingga mendapatkan tarif di angka 0,5%, karena itu masih masuk dalam bracket UMKM, seperti itu Bapak Ibu. Hanya saja ini tentunya kita harus lihat justifikasinya apa. Karena tadi kita bisa lihat bahwa oh ini ada training, ada konsultasi, tentu ini dua hal yang berbeda, sehingga kita bisa dibilang ini kita nggak melakukan avoidance. Seperti itu Bapak Ibu. Itu satu contoh bagaimana mereduksi tax rate Bapak Ibu ya. Tidak dengan mengubah undang-undangnya tentunya, tapi kita menggunakan pilihan-pilihan yang ada dengan tarif yang berbeda-beda. Lalu variabel yang kedua, how to optimize your tax deduction. Bagaimana memaksimalkan, ya, mengoptimalkan pengurangan biaya-biaya pengurang Bapak Ibu. Yang pertama kita coba lakukan konversi dari non-deductible menjadi deductible expense Bapak Ibu. Kalau kita pakai template Bapak Ibu, di dalam undang-undang pasal 6 itu, sumbangan itu non-deductible expense. Tidak bisa menjadi biaya pengurang.
Namun ada sumbangan-sumbangan tertentu yang memang disediakan oleh pemerintah untuk memungkinkan bagi wajib pajak menyumbang namun bisa menjadi deduction. Ini kaitannya juga kalau kita tarik teorinya, kaitkan dengan CSR ya, Corporate Social Responsibility. Karena jenis-jenis usaha tertentu itu diwajibkan untuk memberikan sumbangan dalam bentuk CSR tadi. Nah, Bapak Ibu, daripada sumbangannya ini tidak menjadi deductible, maka kita bisa pikirkan untuk bisa menjadi deductible. Caranya bagaimana? Salurkan ke lembaga yang tepat. Misalkan, kalau Bapak Ibu datang ke Universitas Indonesia, di situ ada sumbangan gedung-gedung yang disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan seperti Pertamina atau Grup Lipo. Mereka menyumbang gedung kepada lembaga pendidikan. Nilai sumbangannya tidak sedikit, karena membangun gedung tentunya di atas 10 miliar, namun itu bisa menjadi deductible karena memang dia memanfaatkan saluran yang disediakan oleh pemerintah, yakni memberikan fasilitas kepada lembaga pendidikan. Atau contoh yang lebih kecil, Bapak Ibu, mungkin dalam kejadian kita sehari-hari, kita mau memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar. Agar apa? Agar lembaga atau entitas bisnis ini bisa menjadi lebih diterima masyarakat sekitar. Nah, caranya bagaimana? Instead of kita memberikan dalam bentuk sumbangan yang menjadi non-deductible expense, kita bisa undang masyarakat sekitar, anak-anaknya diberikan beasiswa. Bagi masyarakat sekitar dengan misalkan tingkat pendidikan sekian dengan nilai rapor segini akan mendapatkan beasiswa. Beasiswa itu bisa menjadi deduction, Bapak Ibu. Namun kalau Bapak Ibu hanya memberikan sumbangan 17 Agustusan, sumbangan-sumbangan yang sifatnya hanya tanda kutip konsumtif tadi yang tidak difasilitasi oleh pemerintah, nah itu menjadi non-deductible expense. Pilihan-pilihan itulah yang kita manfaatkan, Bapak Ibu. Berikutnya, misalkan kita mau memberikan fasilitas, namun fasilitas itu suatu kewajiban agar pegawai dapat bekerja dengan baik. Namun kita lupa tidak memenuhi syarat formilnya. Nah, Bapak Ibu, saya pernah ada kejadian melakukan melakukan pemeriksaan atau kita menyebutnya tax due diligence di suatu perusahaan perkebunan di Kalimantan. Dia memberikan fasilitas kepada pegawai-pegawainya, namun dia lupa tidak memenuhi syarat, yakni penetapan kawasan terpencil oleh otoritas pajak setempat. Sehingga fasilitas yang seharusnya bisa menjadi deduction, kita bisa optimalkan, itu tidak dapat terpenuhi karena dia tidak mendapatkan penetapan kawasan terpencil dari otoritas pajak setempat. Itu adalah salah satu contoh, Bapak Ibu, bagaimana kita mengoptimalkan tax deduction. Kemudian tentunya kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek formil. Aspek-aspek formil seperti daftar nominatif. Ini yang banyak sering terjadi, Bapak Ibu. Kita memberikan entertainment kepada rekan bisnis, namun lupa untuk dimasukkan ke dalam daftar nominatif. Sehingga pada saat kita melaporkan SPT, ini menjadi non-deduction, non-deductible expense. Kita tidak lengkapi itu informasi yang ada pada saat setiap kali kita melakukan entertainment. Setiap kali kita memberikan jasa marketing atas suatu produk, itu kita tidak masukkan ke dalam SOP dalam suatu perusahaan. Nah, harusnya untuk mengoptimalkan tax deduction, maka ini sudah menjadi SOP dalam suatu perusahaan, Bapak Ibu, atau dalam suatu unit usaha. Apabila Anda misalkan mau mengklaim baru mengentertain lawan bisnis, maka harus ada informasi A, B, C, D, E, F yang ada di dalam daftar nominatif yang wajib dilampirkan di SPT PPh Badan. Sehingga Bapak Ibu biaya-biaya tersebut dapat dioptimalkan, dapat menjadi deduction di dalam penghitungan PPh Badan. Berikutnya Bapak Ibu, manajemen pajak berikutnya yang bisa dilakukan adalah explore tax facility, Bapak Ibu, atau tax incentive.
misalkan dengan memanfaatkan tax holiday, Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu mendengar banyak investor-investor dari Korea, dari Jepang itu masuk ke Indonesia dengan jumlah yang investasi yang cukup besar, terutama kaitannya dengan industri kendaraan dengan yang selaras dengan proyek pemerintah, yakni membuat semua menjadi serba listrik ya Bapak Ibu ya, motor listrik, mobil listrik gitu. Nah itu mereka datang berbondong-bondong, di sisi lain disambut oleh pemerintah dengan tax holiday, sehingga mereka tidak harus bayar pajak tergantung dari besaran dari investasi yang mereka sampaikan. Investasi yang mereka tanamkan di Indonesia bisa maksimal 20 tahun Bapak Ibu. Bayangkan tidak bayar pajak 20 tahun. Kemudian tax allowance, ini juga fasilitas untuk menginvestasikan di bidang-bidang tertentu dengan mendapatkan allowance pengurangan pajak Bapak Ibu sebesar 30% dari investasi yang dia tanamkan di Indonesia. Kemudian kawasan ekonomi khusus Bapak Ibu, ini sebenarnya konsep yang dikembangkan sejak zaman Pak SBY, namun sampai sekarang tidak begitu efektif di daerah-daerah tertentu karena memang peraturannya tidak fit in dengan pelaku bisnis yang dituju untuk mendapatkan fasilitas KEK ini. Namun untuk daerah-daerah tertentu juga sudah berlaku efektif juga, terutama untuk industri manufaktur. Kawasan ekonomi khusus ini dikembangkan untuk industri-industri tertentu dan biasanya berlaku atau berada di daerah-daerah yang relatif jauh dari pusat kota, sehingga diharapkan menjadi motor perkembangan di daerah tersebut. Nah, kawasan ekonomi khusus ini bisa bermacam-macam Bapak Ibu, bisa yang industrinya di bidang manufaktur, ada industri di bidang pariwisata, dan lain sebagainya. Contohnya mungkin Bapak Ibu yang sekarang sedang ramai kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata ya Mandalika yang sedang dibangun oleh pemerintah. Lalu Bapak Ibu yang bergerak di bidang ekspor, Bapak Ibu bisa memanfaatkan bonded zone atau kawasan berikat, di mana Bapak Ibu tidak perlu membayar PPN atau pajak dalam rangka impor, karena tujuan dari industri yang Bapak Ibu lakukan adalah untuk tujuan ekspor, sehingga tidak perlu Bapak Ibu membayar PPN lalu pajak dalam rangka impor seperti PPh 22 dan lain sebagainya. Nah, free trade zone juga sama seperti bonded zone, tapi kalau free trade zone ada di daerah tertentu, kalau bonded zone bisa posisinya di Pulau Jawa pun bisa. Nah, Bapak Ibu, dari pilihan-pilihan tax facility ini adalah satu dari banyak nanti tax facility yang bisa Bapak manfaatkan juga. Misalkan Bapak Ibu mau melakukan revaluasi, itu juga dari pandangan saya itu fasilitas juga Bapak Ibu, karena dari revaluasi itu Bapak Ibu hanya membayar 10% dibandingkan nanti tax deduction-nya yang bisa mengurangi pajak 22%. Nah, ini pilihan-pilihan ini bisa dimanfaatkan sesuai tentunya dengan bisnis Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah maximize tax exemption, ya, memaksimalkan pengecualian pajak Bapak Ibu. Saat ini yang baru keluar dengan Omnibus Law, yakni dividen yang di-exempt Bapak Ibu ya, dividen yang dikecualikan dari dari pemajakan apabila dividen dari luar negeri tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia. Nah, ini coba dimanfaatkan, dimaksimalkan. Hanya 30%, ya sudah, penuhi saja yang 30%, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk yayasan Bapak Ibu yang di Omnibus Law juga ini bisa mendapatkan sisa hasil dari aktivitas usaha yayasan itu bisa tidak kena pajak apabila ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan fasilitas dalam waktu periode tertentu, yakni 4 tahun. Nah, coba itu dimanfaatkan supaya kita tidak harus membayar pajak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah 4 variabel utama. Namun saya tambahkan juga Bapak Ibu, kita juga perlu melakukan antisipasi koreksi pajak Bapak Ibu.
Ini yang tadi saya katakan, kalau proses pemeriksaan nanti gimana ya kira-kira kita bisa mengantisipasi supaya tidak terlalu banyak dikoreksi. Nah, Bapak Ibu, yang pertama biasanya selalu muncul dalam proses pemeriksaan adalah koreksi karena rekonsiliasi atau ekualisasi antara penghasilan yang dilaporkan di SPT PPh Badan dengan penghasilan yang dilaporkan di SPT PPN. Lalu biaya yang dilaporkan di SPT PPh Badan dengan biaya yang dilaporkan yang merupakan objek SPT PPh Output. Nah, Bapak Ibu, dari pengalaman saya, hampir 90% ini selalu jadi isu dari suatu proses pemeriksaan. Kenapa? Karena wajib pajak tidak memaintain, tidak membuat ekualisasi, atas kerja ekualisasi tersebut secara reguler, Bapak Ibu. Secara berkala, setiap bulan dilakukan, harusnya idealnya gitu. Ini enggak. Kalau diperiksa baru gerebek dirubuk, dicari. Nah, itu bisa jadi orang yang mengerjakan SPT-nya sudah resign, misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya rekonsiliasi atau ekualisasi yang berkala, kapanpun diperiksa kita sudah siap. Kenapa ada biaya misalkan terkait dengan pegawai 100 juta yang ada di SPT PPh Badan, namun yang ada di SPT PPh pasal 21 cuma 80 juta. Kita bisa jelaskan selisihnya kalau ekualisasinya itu dibuat secara berkala. Kemudian Bapak Ibu, antisipasi koreksi pajak juga terkait dengan gray area. Ada kalau ada transaksi yang nilainya cukup besar dan potensially akan dikoreksi, Bapak Ibu. Tapi kita juga memahami bahwa tidak ada aturan yang mengatur secara jelas terkait hal ini. Maka kita bisa mengajukan surat penegasan atau private ruling. Nah, ini bisa kita ajukan Bapak Ibu sebelum kita diperiksa. Contohnya misalkan Bapak Ibu ada suatu transaksi misalkan penyimpanan datanya itu data elektronik Bapak Ibu, bukan data fisik di dalam suatu bangunan atau server. Pertanyaannya, apakah ini dikenakan PPh 23 ya, dianggap sebagai jasa, atau karena itu servernya di satu tempat dianggap sebagai 4 ayat 2 yaitu sewa tempat, atau nggak kena pajak sama sekali, misalkan kayak gitu. Nah, bagi perusahaan yang menyediakan jasa ini, karena jasa utamanya memang adalah menyimpan data, maka ini penting sekali untuk mendapatkan klarifikasi. Nah, dia bisa mengajukan private ruling, bisa mengajukan penegasan, ini wajib dipotong apa enggak, karena ujung-ujungnya nanti bisa menjadi memaksimalkan cash flow dari perusahaan tersebut. Yang harusnya misalkan dia nggak harus lebih bayar, bisa menjadi kurang bayar misalkan, dengan memaksimalkan ini sebenarnya ke apa? Sebenarnya jasa, sewanya kena final atau kena 23. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu meminimalkan biaya pajak Bapak Ibu. Meminimalkan biaya pajak yakni menghindari sanksi administrasi. Ya, kalau bisa jangan telat bayar, telat lapor ya hindari. Karena lumayan Bapak Ibu kalau perusahaan itu cabangnya ada 100, telat lapornya 10 tiap bulan, kalikan dengan 10 cabang, kalikan setahun, berarti kan ada 120 keterlambatan pelaporan SPT, ya itu bisa kayak gitu, berapa sanksi. Kemudian, menghindari sengketa pajak, artinya upaya hukum yang lebih lanjut apabila dapat diselesaikan di level pemeriksaan pajak, Bapak Ibu. Nah, di sini sebaiknya memang disiapkan, ini ada kaitannya dengan yang tadi, antisipasi koreksi pajak. Sebisa mungkin dalam level pemeriksaan, pemeriksa minta apa kita lengkapi, kita sediakan. Sehingga sebisa mungkin sengketa yang terkait dengan pembuktian itu bisa diselesaikan di level pemeriksaan pajak, Bapak Ibu. Jadi, kalaupun sepakat untuk tidak sepakat, itu kalau itu kaitannya dengan perbedaan atas pemahaman atas suatu peraturan, bukan karena datanya atau dokumennya tidak lengkap. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi dari mulai yang awal reduce tax rate, optimize tax deduction, explore tax facility, maximize exemption. Ini semua baru sifatnya planning Bapak Ibu. Nah,
manajemen pajak yang baik adalah bagaimana menginformasikan semua hal ini, memformulasikan dalam suatu putusan atau suatu policy dari suatu perusahaan, dan menginternalisasi policy ini pada tiap-tiap individu yang bekerja di perusahaan tersebut. Tentunya sesuai dengan skop pekerjaannya masing-masing. Makanya ini diterjemahkan dalam SOP perusahaan, Bapak Ibu. Misalkan, kalau kita bicara menghindari terjadinya sanksi administrasi, maka SOP-nya SPT wajib dilaporkan 2 hari sebelum tanggal 20, misalkan kayak gitu. Kenapa? Karena kalau sampai ada keterlambatan, masih ada spare waktu 2 hari untuk bisa mengejar supaya tidak telat. Atau kewajiban bagi tim sales untuk melakukan rekon data dengan tim accounting. Ini kalau kaitannya dengan rekonsiliasi pendapatan yang dilaporkan di SPT, dilaporkan di GL dibandingkan dengan PPN. Itu wajib direkon setiap bulan. Pada saat closing selesai, nanti harus ada rekon dalam waktu seminggu, misalkan harus tutup. Kalau enggak, ini nanti kebawa terus di akhir tahun, ternyata orangnya sudah resign, nanti diperiksa, kebingungan sendiri akhirnya. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, bahwa manajemen pajak itu tidak stop sampai di sini, kita masukkan ke dalam implementasinya, dalam SOP perusahaan, tentunya juga harus dijalankan oleh orang-orang yang kompeten, maka juga dibentuklah tim tax spesialis ya, yang akan membantu. Tax spesialis ini bukan berarti harus orang yang khusus dedicated untuk mengerjakan pajak, tidak, namun juga bisa integrated dalam tim accounting, tapi juga bisa juga integrated di dalam tim sales gitu ya, sehingga semua orang yang ada di dalam perusahaan tersebut aware bahwa ada isu pajak. Biasanya nih Bapak Ibu, tim yang sifatnya komersial, tim sales itu jalan sendiri. Urusan pajak nanti biasanya tuh tim pajak ini yang akan menjadi bagian cuci piring, Bapak Ibu. Oh, lupa pungut pajak, lupa membicarakan kewajiban perpajakannya. Nanti tim pajak ini yang akan cuci piring di belakang. Nah, kalau ini sebenarnya semua tim aware tentang isu pajak, maka ketika dia mau deal dengan klien, dia sudah aware ada isu pajaknya. Gimana withholding tax-nya, gimana PPN-nya, kapan dia harus potong, kalau dia nggak mau dipotong seperti apa. Itu semuanya masuk ke dalam, terinternalisasi ke dalam semua divisi di dalam suatu perusahaan. Maka itulah manajemen pajak yang baik, yakni bisa dijalankan tidak hanya sebatas di tax planning saja. Demikian penjelasan saya, karena saya dibatasi waktunya 30